Bangun maki kakak imame. Pagi nih. Ngentut tak pengucap. Dari mana lagi kan? Apa ini kita mau laporkan tahu ini? Jadi begini pengucapku Iya. edisi Tribun Timur cetak, edisi Tribun Timur print, edisi Selasa 29 Maret 2022 besok. Terbit besok. Iya. Kita muncul dengan berita headline Apa itu? teroris disebut mulai aktif rekrut anak-anak. Iya, Dede. Berita Ngapa ini kena gitu, bocah terkait dengan penangkapan besar-besaran terduga teroris di Sumatera Barat pekan lalu. Sebanyak 16 orang diamankan. Iya. Nah, ke-16 orang ini Iya. disebut dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Dede. Dalam saat merilis operasi penangkapan 16 terduga teroris itu Pauca, Iya. Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan ke-16 terduga terorisme yang telah ditetapkan tersangka itu yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat Iya. berasal dari kelompok NII tadi, Negara Islam Indonesia. Sembarang. Nah, penangkapannya ini Pauca Iya. dilakukan melalui operasi senyap. Ya tahu. Betul-betul. Dari suara. Dan suara senyap. Tidak ya boleh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada langkah kaki, tiba-tiba jam bergerak. Densus 88. Nah, gitu. Senyap. Jago nih itu. Jago lah. Jadi 16 orang ini yang ditangkap ini Pauca di dua lokasi, di dua kabupaten di Sumatera Barat. Yaitu di Kabupaten Darmasraya dan Kabupaten Tanah Datar. Ke-16 orang ini Pauca Iya. ditetapkan tersangka lantaran ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurut Kombes Aswin dalam rilisnya, ya kan? Polisi menyebut mereka berniat menggulingkan pemerintah dengan memanfaatkan situasi jika terjadi kekacauan. Para tersangka juga, kata Kombes Aswin Pauca, bertekad mengubah ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Nah, untuk terus meregenerasi Pauca, Iya. kader-kader atau membuat kader-kader, kelompok ini sangat aktif merekrut anggota-anggota baru dengan menyasar kalangan anak-anak di bawah umur. Ya aneh itu deh. Mereka aktif melakukan kegiatan idat atau latihan ala militer secara rutin lewat berbagai kegiatan Pauca. Dan merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Sayangnya, Kombes Aswin tidak menjelaskan di mana lokasi para terduga teroris ini melakukan latihan militer Pauca. Yang pasti katanya mereka terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Nah, ini kan beberapa bulan sebelumnya Pauca, sebelum penangkapan operasi senyap di Sumber ini kan, Densus 88 juga kan menangkap setidaknya 53 terduga teroris di Provinsi Sulawesi Selatan Pauca.
Mereka ditangkap di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Setidaknya pada Februari hingga Mei 2021 ke-53 orang ini ditangkap karena diduga terkait dengan ledakan bom di gereja katedral Jalan Kajawala Lido, Kota Makassar pada 28 Februari 2021, Pak Ocha. Nah, untuk terus mengawasi sepak terjang kelompok ini, Pak Ocha, menurut Komjen Boy Densus 88 sangat aktif untuk terus memantau media sosial para teroris. Ya kan? Begitu, Pak Ocha. Yes. Jadi kita muncul dengan berita headline tadi, rilis penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88, Pak Ocha, kan? Iya. Kemudian berita lainnya, Pak Ocha, kita kembali ke berita lokal Sulsel saja, Pak Ocha. Iya. Bahwa dalam rangka menyambut Hari Budaya 1 April, ya kan, di Kota Makassar, Pak Ocha. Iya. Pemkot Makassar, dalam hal ini Dinas Pariwisata, akan mengadakan pesta Ganrambulo, tarian Ganrambulo. Kita tahu tari Ganrambulo, Pak Ocha, yang Iya tahu. apalagi itu, bagaimana lagi nyanyiannya itu? Bagaimana lagi itu Ganrambulo? Itu lagunya. Batu rate mari bulan. Saya baru saja datang dari bulan. Iya. Rata-rata itu anak-anak yang main ini, Pak Ocha. Betul tahu. Ganrambulo ini akan dimainkan di 1000 lorong di Kota Makassar, 1000 lorong wisata pada 1 April, Hari Budaya. Bagusnya deh. Itu di lorong-lorong, di sekolah-sekolah, anak-anak diminta untuk memeriahkan Hari Budaya itu, Pak Ocha, dengan berpakaian adat dan menampilkan tarian-tarian adat. Iya. Termasuk anakku juga, Pak Ocha. Betul. Menampilkan mereka berkelompok-kelompok, menari di sekolahnya masing-masing. Iya. Jadi Hari Kebudayaan 1 April ini hari kebudayaannya Kota Makassar, Pak Ocha, yang dicetuskan oleh wali kota kita, Pak Dani Pomanto. Jadi ini sudah 2 tahun ya. Ini dicanangkan sejak 2019, Pak Ocha, setahun sebelum corona. yes. Jadi sempat vakum karena 2 tahun corona itu anak-anak kan libur. Betul. Meskipun ini jalan tahun ke-4, tapi baru 2 tahun dilaksanakan tuh, 2019 sebelum corona dan 2022 ini setelah corona mulai melandai dan kita menuju ke hidup normal. Betul. Di mana pandemi berubah menjadi endemi. Yes. Berapa kali mungkin divaksin, Pak Ocha? 4 kali saya. Bisa juga. Vaksin 1 Sinovac, vaksin 2 Sinovac, vaksin 3 booster Moderna, Iya. vaksin 4 Pfizer. Jago tak? Kalau corona ini menjauh semua. Kenapa sampai 4 kali ke? Iya, saya juga bingung, Pak Ocha. Nah, Jadi Pak Ocha, terkait dengan peringatan Hari Kebudayaan Kota Makassar 1 April ini, yang 2 hari sebelum hari Ramadan, itu pokoknya anak Dinas Pariwisata akan melibatkan anak SD dan SMP memeriahkannya dengan berbagai gelaran, ya itu tadi, selain di sekolah-sekolah mengadakan pertunjukan tari-tari tradisional dan atraksi Ganrambulo di lorong wisata. Diharapkan nanti dari situ kan lorong-lorong wisata yang diprogram, 1000 lorong wisata yang diprogram pada hari itu semakin hidup, begitu Pak Toh? Iya tahu. Keren ya Dik, kakek Mam Dik. Keren. 1000 lorong ini Pak Ocha
Iya. tersebar di 153 kelurahan sekota Makassar. Yes. Mungkin lorong itu gang, mungkin apa teman-teman di provinsi lain tidak paham itu apa itu lorong. Di Makassar itu gang, itu namanya lorong. Pak Loroang, anak Loronna. Nah, Loron. Begitu Pak. Kenapa memilih Gandrambulo Pak Uca? Iya, Ini kan kenapa pertanyaannya. tahu? Kenapa Gandrambulo? Kenapa tari Gandrambulo? Nah, ada tari lain Pakarena. Betul. Dan segala macamnya kan? Nah, menurut Sekretaris Dinas Pariwisata Makassar, Ibu Amalia Malik. Nah, tujuan mereka memilih Gandrambulo, ya karena itu tarian ini identik dimainkan oleh anak-anak, dan supaya anak-anak sekarang utamanya anak SD, anak SMP itu mengenal dan memahami bahwa Gandrambulo itu sebagai salah satu atraksi warisan budaya. Begitu Pak Uca. Yes. Apalagi kita mau tanyakan Pak Uca? Ya kita siapa yang kita mau anu? Itu jika yang berita yang menarik Pak Uca. Itu juga. Sudah minta di KKP-an bahas soal PSM Pak Uca toh? Iya. Iya Pak Uca. Dadah Pak Uca. Dah Assalamualaikum Pak kakak Uca. Mama. Waalaikumsalam. Kakak Pian, Iya, Tribunats. gimana kabar? Alhamdulillah, sekarang ini lagi Tidak terlalu stres sama Ki, Dik? Biar dikala besok, Dik. terserah nih mau kalah mau menang. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah untuk PSM. Mau ke 10-0, Nah, mau ke 50-0. tapi mudah-mudahan ada istilahnya itu harus happy ending. Iya, Harapannya. betul. Itu yang paling penting. Yang masalah berikutnya juga ini ya masalah untuk pemain-pemainnya ini. Mesti Kenapa? domba-domba gitu. Oh iya, kok dong siapa-siapa yang dipakai musim depan. Ke Direktur Utama Pak Munafri Puding sudah kasih keluar nih statement ini. Iya. Sisa? 20% yang dipertahankan. Wow, Dede, banyaknya itu 80%. Ownernya PSM bahkan Pak Aksa Mahmud juga sudah bilang nih, pokoknya dirombak. Deh, Mau pemain asing dari Amerika Latin Dede. Berarti Nasan ini gol-gol sama Anco Jensen. Jadi laga lawan Arema itu tanggal 30 lusa jam 7.15. yes. Itu bakalan menjadi pertandingan pembuktian untuk pemain-pemain yang minim menit bermain. Betul. Jadi, pelatih Job Gal itu menyebut itu akan menjadi laga untuk memberikan kesempatan kepada pemain cadangan. Iya tahu. Karena ada beberapa pemain bahkan ada yang belum pernah main sekalipun. Iya, seperti kiper kah? Kiper Kak Reza Arya, Iya. Diansa, ada juga itu gelandang yang didatangkan dari Balikpapan, Persiba, Abu Rizal. Belum juga pernah main. Jadi kayaknya dikasih sama kesempatan untuk memberikan apa namanya nih penampilan terbaiknya toh. Iya tahu. Untuk menunjukkan bilang Layak ya dipertahankan nih. layak atau tidak dipertahankan. Ya. Jadi kalau saya siapapun hasilnya toh Iya. lawan Arema nggak ada persoalan. Tapi Tapi ini- lebih bagus lagi kalau menang supaya bisa naik ke 10 besar, Iya. memperbaiki peringkat sebelum Betul. mengakhiri Liga 1 dan mempersiapkan ke AFC Cup Iya. bulan Juni. Begitu Ji untuk Yes. kalau ini karena Peluim juga dipastikan tidak main lawan Arema nanti. Kenapa? Cedera. Kartu kuning tuh 3 kali nih, Oh iya kartu tahu. kuning. Jadi
Kayaknya 100% pemain lokal yang akan dimainkan lawan Arema. Budi mau lihat apa? Dicatat. Oke, begitu di halaman PSM. Yes. Tribunas. Halaman kampus gimana kabarnya? Kampus tadi banyak iklan jadi sedikit mau berita. Ini ada berita dari Politeknik Atim, Atim Makassar. Iya. Tadi itu sebanyak berapa tadi itu 14 ya. Pokoknya belasan tadi itu pegawainya secara resmi sudah dikasih SK PNS. Jadi 100%. Salah satunya kakak Arifa. bukan. Siapa? Kakak Anita. Oh, iya tahu. Pasti nonton kakak Anita nih. Selamat untuk kakak Anita, selamat mengabdi. Yes. Ada juga berita dari Unimars, Universitas Megareski. Untuk kali kedua mengukuhkan para apoteker baru, profesi apotek ini. Iya. Profesi apoteker deh ya. Yang kerja di farmasi itu jadi meningkat kini jumlahnya dari waktu yang masih pengukuhan pertama itu kisaran 16 belasan Iya. sekarang sampai 60-an. Jadi memang Universitas Megareski sekarang ini apalagi untuk prodi kesehatannya salah satunya apoteker itu menjadi prodi unggulan. Banyak peminatnya. Iya. Terbukti ini lulusannya semakin banyak dan semakin banyak nih juga yang mengabdi di berbagai tempat, mau itu di rumah sakit pemerintah maupun di swasta. Wish. Hebat. Entah tahu deh. Iya. Terus halaman Kota. Kota. Apa tadi itu halaman kota? Saya lupa Mi. Soal ini. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa ada banyak vaksin yang kadaluarsa. Kadaluarsanya nanti itu per tanggal 31 Maret. Kenapa bisa? Karena stok yang sudah disiapkan tuh yang dikasih sama pemerintah pusat dan berbagai pihak itu tidak tersebar luaskan dengan sesuai dengan target. Artinya kurang orang atau kurang minatnya orang vaksin. Vaksin booster jadi padahal mahal-mahalnya lagi dibelikan itu vaksin nih. Baru ini vaksin apa ini booster kan? Macam-macam. Ada yang vaksin untuk dosis 1, dosis 2, dosis 3 juga. Jadi tapi dipastikan ini vaksin yang kadaluarsa nanti ya pasti nggak dipakai nih. Iya, kasih sedikit lagi belai. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Selatan bagi yang belum vaksin ini yang belum lengkap vaksinnya vaksin booster apa misalnya silakan, masih banyak aja stok. Iya. Pemerintah Kota Makassar bahkan itu menggerakkan para tenaga honorer ini untuk cari warga yang mau divaksin. Itu. Kan baru-baru seleksi honorer. Laskar Pelangi namanya. Iya. Itu satu tenaga Laskar Pelangi diwajibkan cari 5 orang untuk vaksin. Semoga ini bisa dicontoh sama kabupaten atau kota lain di Sulawesi Selatan supaya tercapai target vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Iya tahu. Jelang Ramadan, Lebaran, mudik Iya. supaya tidak kena ke Covid. Iya. Itu terkomersi. Oke. Tidak ada. Apa lagi? Ya kita aja. Sudah. Sudah ada begitu aja.